Sorotan publik terhadap insiden penolakan pembayaran tunai di salah satu gerai roti O belum juga mereda. Video yang memperlihatkan seorang nenek gagal bertransaksi karena hanya dilayani dengan kris memicu perdebatan luas soal hak penggunaan uang rupiah. Di tengah polemik itu, Bank Indonesia kembali angkat bicara dan menegaskan posisi hukum terkait alat pembayaran yang sah di Indonesia. Otoritas moneter menilai kejadian tersebut menjadi pengingat penting bagi pelaku usaha agar tidak menerapkan kebijakan sepihak yang berpotensi merugikan konsumen, terutama di ruang publik. Melalui pernyataan resminya, Bank Indonesia menegaskan bahwa rupiah wajib diterima dalam setiap transaksi pembayaran. Ketentuan ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Mata Uang yang melarang penolakan uang tunai kecuali terdapat keraguan atas keasliannya. BI juga menjelaskan bahwa penggunaan rupiah bisa dilakukan secara tunai maupun non-tunai dengan pilihan metode pembayaran seharusnya berdasarkan kesepakatan dan kenyamanan bersama. Meski terus mendorong transaksi digital karena efisiensi dan keamanan, BI menekankan bahwa promosi non-tunai tidak boleh menghapus hak masyarakat untuk membayar menggunakan uang fisik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nenek ditolak bayar tunai, pria protes karyawan di gerai roti O Jakarta viral di medsos. Padahal kan sudah ada pemberitahuan ya bahwa tidak menerima tunai, tetapi hanya untuk pembayaran secara QRIS. Pria ini protes ada nenek yang nggak dilayani beli roti pakai uang cash karena wajib QRIS. Iya juga, gimana ya? Jadi pria ini itu memprotes penolakan pembayaran tunai saat melihat seorang nenek gagal membeli roti karena wajib QRIS nih. Pria ini juga akhirnya membelikan roti untuk sang nenek juga nih. Coba deh, kalau menurut kalian sendiri gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ngerti belum di beranda kalian tentang nenek ini yang ingin membeli roti O dengan uang cash? Tidak bisa karena pembayarannya non tunai, QRIS ataupun debit. Sedangkan pria ini marah, seorang nenek-nenek ya nggak mungkin dong ada debit ataupun QRIS. Ya untuk pegawainya mungkin dia ngikutin SOP dari roti O nya, bukannya dia nggak mau bantu. Untuk urusan uang itu bahaya bekerja dalam restoran, sangat-sangat kritikal itu untuk restoran. Gimana menurut kalian guys? Coba tulis di kolom komentar. Yang lagi rame-rame soal roti O, seorang bapak marah-marah gara-gara kasir roti O gak mau terima uang tunai dari seorang nenek yang mau beli roti. Ya, ini pandangan saya, singkat aja, daripada bikin ribut hingga jadi berita seperti ini, kenapa sih si masnya nggak mau inisiatif pakai krisnya dia dulu aja? Ntar si nenek tuh tinggal bayar tunai ke dia, ya. Atau kalau memang mau jadi pahlawan, sila tinggal sedekain aja roti lu, bayar pakai krismu, toh cuma 13.000, ya. Jadi di sini kok malah nyusahin mbak kasirnya yang nggak tahu apa-apa, kan kasihan dia cuma kerja ya, pakai disuruh telepon atasannya lagi. Anggaplah si mbaknya itu bisa telepon atasannya, memangnya peraturannya bisa langsung berubah ya, bisa langsung terima uang tunai pada saat itu juga. Ya, ini perusahaan bukan toko kelontong yang kebijakannya bisa fleksibel tanpa harus melalui rapat dan lain-lain. Ya, jadi kalau menurut kamu kira-kira gimana pendapatmu? Kamu ada di tim yang mana? Seorang calon konsumen roti O yang merupakan nenek-nenek tampak sedang berkeluh kesah di suatu tempat tak jauh dari gerai roti O, yang mana si nenek ini tengah melakukan pembelian di gerai roti O tersebut, namun oleh pegawai roti O itu ditolak karena nenek tersebut melakukan transaksi dengan pembayaran cash atau tunai, sementara di gerai roti O itu hanya bisa transaksi menggunakan QRIS. Melihat hal tersebut, seorang pria bernama Arlius Z2 tampak menghampiri si nenek dan melakukan pembelaan kepada nenek dan mendatangi gerai roti O tersebut. Lalu pria tersebut pun mengatakan kepada pegawai dari roti O tersebut bahwasanya pembayaran menggunakan tunai itu tetap menjadi hak seorang konsumen. Lalu pria tersebut pun menyampaikan somasi terbuka kepada PT Citra Rasa Indonesia selaku pengelola merek roti O, yang mana isi somasinya tersebut terkait dengan pembelian yang tidak menerima pembayaran
pembayaran tunai atau cash dan mewajibkan pembayaran melalui QRIS. QRIS itu kan diciptakan untuk apa? Untuk mempermudah kan ya, untuk mempermudah kita transaksi. Nah, kenapa atuh itu salah satu outlet ya, sebut saja O gitu, ngapain ada orang belanja nih, nenek-nenek mau beli roti tapi nggak bisa karena dia mau bayar cash karena harus pakai QRIS. Kan prinsipnya QRIS dibuat itu untuk mempermudah. Jadi kalau yang terbiasa menggunakan pembayaran online atau menggunakan aplikasi atau QRIS itu lebih dipermudah. Dan harusnya QRIS itu sebagai opsi, bukan kewajiban. Jadi jatuhnya yang tadinya mau mempermudah malah jadi mempersulit. Ngapain sih? Aneh. Ini harus jadi pelajaran buat owner-owner yang lain atau outlet-outlet yang lain. Kalau memang mau bikin kebijakan menggunakan QRIS, ya udah sebagai opsi, nggak usah sebagai kewajiban atau keharusan menggunakan itu. Ada nggak semuanya orang pakai QRIS? Paham? Kasih. Di sini aku nggak mau menyalahkan si neneknya, emang si neneknya ya namanya juga orang tua yang nggak mungkin punya QRIS, oke? Tapi yang nggak punya rasa belas kasihan dan inisiatif di sini adalah orang-orang muda dan termasuk bapak yang itu tuh yang pakai topi. Pak, kenapa nggak bapak aja yang menawarkan diri untuk mempermudah si neneknya itu bayar pakai QRIS? Karena itu kan usaha orang ya, suka-suka orang dong mau bikin kebijakan pembayaran seperti apa. Dan sepengalaman aku pribadi ya, kalau beli roti kalau misalkan ada nenek-nenek ataupun bukan nenek-nenek, ibu-ibu atau siapapun itu masih muda, kalau misalkan dia mau bayar uang cash tapi nggak punya QRIS atau ada kendala apa, dengan kesadaran penuh dan dengan sangat ikhlas aku akan menawarkan diri ke antrian depan untuk nebeng membayar pakai QRIS. Aku minta aja ininya uang tunai, atau si staff-staffnya itu biasanya minta tolong sama antrian di belakang untuk si antrian tersebut yang udah gilirannya membayarkan nebeng bayar gitu loh ke QRIS yang lain. Jadi bukan malah menyalahkan si QRIS-nya atau minta kebijakan yang lain. Tahu nggak Pak, itu QRIS itu milik Indonesia, harusnya kita saling dukung. Kalau ada kasus-kasus kayak gitu dipermudah, dikasih nebeng, bukan malah dikeralin. Oh ya lupa konten. Lagian aku heran banget ya, kok ada ya udah ribut-ribut begitu tapi nggak ada inisiatif orang-orang yang masih muda di situ yang memiliki QRIS lah, termasuk bapaknya itu kayak menawarkan diri aja, nggak usah bikin ribut-ribut kayak gitu. Staffnya juga nggak bisa berbuat apa-apa kalau emang dari atasannya bilang harus pembayaran non tunai ya non tunai gitu loh. Inti nama di Indonesia ini tidak kekurangan orang-orang pintar dan cerdik, tapi kekurangan orang-orang yang berinisiatif dan kekurangan orang yang berbelas kasihan. Gimana negara kita mau maju kalau kayak gini? Berkembang terus lah, dikasih pembayaran QRIS begini tuh malah komplain. Aneh. Be smart. Ini ada si kakak yang protes kenapa Roti-O itu tidak menerima pembayaran tunai. Sebenarnya bukan Roti-O doang ya, udah banyak banget outlet itu tidak lagi menerima pembayaran tunai gitu kan. Itu kebijakan perusahaan yang dibuat untuk mengatasi ya karyawan-karyawan yang nakal sebenarnya. Cuman ya emang harus dibikin gitu kan. Kalau ketemu yang nggak bisa pembayaran cashless gimana? Ini harus dibikin. Masa iya? Kan kasihan juga ya si nenek, bukan nggak punya duit loh, dia pengen makan Roti-O ya, cuman dia nggak ada QRIS-nya, gimana gitu ya. Tapi kalau gue nih ya, kalau gue misalnya gue jadi karyawannya deh ya, jadi karyawannya memang peraturan dari perusahaannya kan, Roti-O satu berapa sih gitu kan. Ya udahlah, uang cashnya dikasih ke karyawannya bayarin pakai QRIS-nya, bisa juga solusi ya kan ya. Atau pembeli lain gitu loh ya, yang namanya kita hidup bersosialisasi ya menolong itu mah hal yang wajib sih menurut gua, apalagi tempat umum ya.